Kalian pasti sudah tahu kan tentang lumut, tumbuhan paku atau lichen? Pasti sudah kan? Tapi kalian sudah tahu belum sih kalau ternyata mereka itu berada di dalam satu kelompok? Ya, benar, kelompok Cryptogame. Belum tahu kamu? Kalau begitu kalian berada di video yang tepat banget. Yes, video ini akan menjelaskan semua tentang Cryptogame yang harus kalian tahu. Simak terus ya di Kemas Show. Kata kriptogame berasal dari bahasa Latin yakni kriptos tersembunyi dan gamos kawin. Disebut demikian karena alat perkembangbiakannya itu tersembunyi. Kriptogame sering juga disebut sebagai tumbuhan tingkat rendah. Contoh dari tumbuhan tingkat rendah adalah ganggang, lumut, dan paku. Dalam sistem klasifikasi lama, kriptogame dikelompokkan menjadi 3, yaitu Talophyta, Bryophyta, dan Pteridophyta dengan rincian sebagai berikut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, jamur yang mulainya kelompok Talophyta kini memiliki kingdom sendiri, yaitu kingdom fungi. Yang pertama, memiliki organ tubuh berupa talus yang digolongkan ke dalam Talophyta. Yang kedua, organ principalia atau alat utama masih sangat sederhana, yaitu terdiri dari rhizoid, akar semu, tip, batang semu, phloid atau daun semu. Nah, yang ketiga, organ reproduksi masih sangat sederhana, yaitu spora yang digolongkan sebagai sporophyta. Yang keempat yaitu tidak pernah menghasilkan bunga yang disebut juga dengan flowerless plants. Yang kelima, tingkat perkembangannya lebih rendah, disebut juga flower plant. Kriptogame memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu obat pertumbuhan rambut, obat hipertensi, dan obat pneumonia. Manfaat lichen yaitu sebagai indikator pH, indikator pencemaran, dan obat antibiotik. Manfaat Pteridophyta yaitu sebagai tanaman hias, bahan makanan berupa sayuran, dan bahan pembuat pil. Selanjutnya, keanekaragaman kriptogame ada di Banten. Salah satunya yaitu beberapa spesies dari Bryophyta atau lumut yang dapat kita temukan di Taman Nasional Ujung Kulon, seperti Radula sp, Bazzania sp, Sphagnum sp, dan tentunya masih banyak lagi. Ada juga beberapa spesies dari lichen yang dapat kita temukan di cagar alam rawa danau, seperti Graphis sp, Lepraria sp, Chrysotrix santin, dan tentunya masih banyak lagi. Philictis, Tosia, Misarea, Basidia, Rapeliopsis, Bactrospora, Trusaria, Diniraria, Heterodermia, Canopermelia, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan spesies yang kami temukan di Banten. Yang pertama ada Bryopteris felixmas atau biasa disebut dengan pakis jantan. Pakis jantan ini ditemukan dengan intensitas cahaya 30 lux dan suhu 39 derajat Celcius. Habitat pakis jantan terdapat di tempat lembab atau salkan. Berikut ini adalah karakteristik dari spesimen yang kami temukan. Selanjutnya ada Physiotelaris atau biasa disebut dengan lichen. Lichen ini ditemukan dengan intensitas cahaya 71.695 lux dengan suhu 33 derajat Celcius. Lichen ini berada pada batang pohon. Berikut ini adalah karakteristik dari spesimen yang kami temukan. Selanjutnya, spesies yang kami temukan adalah Pteris vittata dengan intensitas cahaya 7800 lux ditemukan di tempat yang lembab seperti selokan dengan suhu udara 30 derajat Celcius. Selanjutnya ada Dirinaria sp dengan intensitas cahaya 5407 lux ditemukan
menempel pada pohon mangga dengan suhu 28 derajat Celcius. Menemukan pakis rantai Ancistea sp dengan intensitas cahaya 750 lux, habitatnya itu batang rimpang, ditemukan di Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian kita juga menemukan Adiantum diapanum, habitatnya itu menempel di tanah dengan intensitas cahaya 750 lux dan suhunya itu 37 derajat Celcius. Kemudian kita juga menemukan Dryopteris felixmes. Nah, dengan intensitas cahaya 192 lux dengan suhu 31 derajat Celcius, menempel di pohon, ditemukan di kampus Untirta Pakupatan dengan salah. Adiantum capillus phanerix ada pada tempat lembab dengan intensitas 7.800 lux dan suhu 32 derajat Celcius, serta memiliki daun berukuran kecil berbentuk seperti kapas, akar yang beruas pendek, batang berwarna hijau kehitaman, dan spora pada bagian bawah daun. Selanjutnya, Punctelia sp menempel pada daun dengan suhu 32 derajat dan intensitas 30.600 lux, serta memiliki daun yang kering, keras, berwarna putih keabu-abuan, dan tidak terlihat akar, batang, dan juga sporanya. Selanjutnya, Dryopteris dirawata ditemukan pada tempat lembab dengan suhu 32 derajat dan intensitas 7.800 lux, serta memiliki daun yang menyirip, berakar serabut dan bercabang, memiliki batang yang tipis, ramping, dan tidak bercabang, serta memiliki sporofil yang tidak terlihat. Paku tanduk rusa, habitatnya menempel pada pohon besar yang sudah lapuk. Karakteristiknya, daun bertipe perisai akar seperti berambut menggulung keras, batang memiliki semacam sisik, spora terletak pada ujung batang. Pakis, habitatnya daerah terestrial. Ciri-cirinya, daun bertipe menyirip, ganda dan besar, akar serabut, batang dan melindungi kaliptra, spora terletak di ujung batang. Selanjutnya ada Parablecumnus yang merupakan pakis kecil. Pakis kecil ini tumbuh di intensitas cahaya 7034 lux di tempat yang lembab dan memiliki suhu 32 derajat Celcius. Parablecumnus memiliki karakteristik yang pertama yaitu daunnya makrofil. Makrofil itu apa sih? Makrofil itu dia tidak memiliki tulang daun. Dan yang kedua, batangnya serat. Serat maksudnya batangnya kecil, akarnya ini serabut. Dan yang terakhir, Parablecumnus ini perkembangbiakannya dengan spora. Selanjutnya ada Lastreopsis sp. Lastreopsis sp ini adalah jenis yang masuk ke dalam famili Dryopteridaceae. Tumbuh di intensitas cahaya 750 lux dan habitatnya yaitu menempel di tanah. Lastreopsis sp ini tumbuh di suhu 37 derajat Celcius. Karakteristik Lastreopsis sp ini tidak jauh berbeda loh dengan pakis kecil, yaitu daunnya makrofil, batangnya serat, dan yang ketiga akarnya tunggal. Peris creatica pakis pita. Frustoperis fragilis pakuraku. Dan Sphagnum sp lumut gambut. Telereopsis sp atau biasa dikenal sebagai paku epifit. Jenis paku ini kita temukan di habitat yang lembab seperti di bawah selokan dengan intensitas cahaya 7.800 lux dengan suhu 32 derajat. Dan tipe ini bertipe tunggal dan melekat pada rizom yang memanjang dan meruncing. Paku epifit memiliki akar serabut dan memiliki batang ramenta dan terdapat spora yang berada di bagian bawah daun. Spesies yang kedua yaitu Polypsida atau paku sejati yang kita temukan di habitat lembab selokan dengan intensitas cahaya 7.800 lux dengan suhu 32 derajat. Daun tipe paku sejati ini bertipe tunggal dengan tangkai daun yang melekat pada rizom yang memanjang dan meruncing. Paku sejati memiliki akar serabut dan memiliki batang ramenta. Terdapat spora yang berada di bagian bawah daun. Dryopteris felixmes atau lumut daun hidup di tempat lembab dengan intensitas cahaya 395 lux pada suhu 32 derajat Celcius. Lumut daun merupakan tumbuhan bertalus. Marsilea crenata atau semanggi, habitat di tempat lembab dengan intensitas cahaya 359 lux pada suhu 36 derajat Celcius. Tumbuhan ini daunnya berbentuk hati. Nepolepis cardifolia atau paku sepat hidup di tempat lembab dengan intensitas cahaya 1296 lux pada suhu 29 derajat Celcius. Tumbuhan ini berdaun helai dan membujur. Spora berada di tepi atau di tengah.
Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.